Ayat ini dimulai dengan ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Itu kudu mbok pikir tenan, dengan dipikir tenan tekan hati bahwa aku itu bukan siapa-siapa. Aku tidak memiliki apa-apa. Kalau orang itu sudah tahu bahwa aku tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, berarti dia sudah menekan hawa nafsunya nggak? Mematikan rosanya nggak? Tentang keakuannya. Hah? Kalau dia sudah mulai mematikan keinginannya, muncul nggak tentang sang pencipta? Muncul nggak tentang beliau yang mengerjakan semuanya ini? Ya, kalau kita lihat bahwa Allah itu yang menciptakan dan yang mengerjakan apa yang di langit dan di bumi, terus kalau kamu termasuk orang yang yakin, harusnya berani jalan jalan salah apa harus jalan benar? Hah? Kalau orang itu harus berjalan salah, berarti dia gimana? Bahwa dia itu milik Allah, yang langit dan bumi isinya milik Allah. Lah, kok kamu nggak benar? Kamu miliknya siapa? Kalau kamu miliknya Allah, kamu harus belajar benar. Berarti kamu tidak tahu tentang janji Allah. Kalau kamu nggak benar, kamu akan mendapat hadiah apa? Neraka. Kalau kamu benar, dapat hadiah surga. Semua orang bakal ketemu sama Allah. Cuman dia akan diarahkan dua jalan. Jalan neraka dan jalan surga. Milih mana? Itu ditanyain lagi, apa waktumu? Mengapa kamu sia-siakan tentang waktumu? Apakah tidak ada yang mengingatkan dirimu tentang perjalanan waktumu? Kamu umur berapa waktu diwafatkan? 70, 60, 50, 30, 100. Apa yang kamu gunakan dalam waktumu? Orang yang 30 beda kasusnya dengan orang yang 50. Orang yang 50 juga beda. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikannya juga berbeda dengan apa yang umur 70. Apa yang sudah kamu kerjakan? Kalau kamu kerja, kamu tahu bahwa dirimu itu milik Allah dan janji Allah itu benar. Berarti dia hati-hati nggak? Hah? Hati-hati. Kenapa? Karena Allah yang menghidupkan jiwa raga ini, hati ini. Dan Allah juga yang mematikan semua yang ada di dalam diri kita. Di saat dimatikannya, apa semuanya mati? Tidak. Yang dimatikan hatinya akan berpengaruh pada pendengarannya, akan berpengaruh pada matanya, akan berpengaruh pada pikirannya. Tapi di saat dia sadar, antara hati dan pikirannya dia mulai sadar, aku ini keliru, dia berusaha kembali dengan istighfar, dia membersihkan dirinya, gitu kan? Akhirnya dia berusaha kembali kepada Allah karena Allah yang menghidupkan sel-sel saya yang mati, Allah menghidupkan mata saya ini yang tidak bisa melihat kebenaran hingga dia bisa melihat dengan terang. Ini hanya bisa dilakukan bila orang itu sadar, meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya sedikit. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku salah.
Bukan astagfirullahaladzim ya Allah, apa salahku? Enggak. Aku salah. Aku bertobat. Ini. Hingga di saat orang itu sudah penyerahan jiwanya, langit dan bumi bersaksi milik Allah, bahwa aku meyakininya, aku harus berusaha berbuat baik, aku harus menata kehidupanku dengan umur yang sekian. Umur 17 dengan umur 30 sama nggak? Nah, umur 40 juga beda. Umur 40 biasanya mereka udah berumah tangga, dia juga sudah punya titipan, bagaimana dia bisa akses ke atas. Di saat dia sudah mencapai umur 50, 58, 60, anak-anaknya sudah besar, sudah mulai berkarya sendiri. Terus gimana kamu? Dipersoalkan cuma 10 tahun. Kalau kita lihat umur kita 60, punya waktu 3 tahun. Ih, sudahkah kita menangkap pelajaran-pelajaran bahwa Allah menghidupkan, Allah mematikan? Kalau Allah mematikan, pelajaran apapun kita akan tidak akan paham. Pada pelajaran itu udah masuk pelajarannya. Penyembuh penyakit-penyakit yang di dalam dada kamu, gitu. Penyembuh penyakit-penyakit yang ada dalam dada apa? Di sini, penyakit jiwa, kejiwaan. Karena ini akan berpengaruh sampai otak, mata, telinga semuanya. Ini bisa nggak merespon petunjuk Allah? Bisa nggak kita menangkap hidayah Allah? Bisa nggak kita menangkap rahmatnya Allah? Orang ini tidak akan bisa kalau dia tidak ada iman. Seseorang yang dia kembali ke jalan Allah, dia bisa mencari hidup. Satu hari 2 juta, 3 juta, 4 juta itu bisa. Kenapa semuanya ditinggalkan semuanya? Dia hidup di satu desa, nah, hidupnya dalam keadaan yang kepepet, itu terus bersama dengan istrinya, istrinya kok mau sama orang ini, padahal kehidupannya apa dulu waktu kenalan pakai apa? Dulu ke sini pakai mobil. Setelah gimana? Setelah tahu, nggak apa-apa. Cuman saya berpikir, kenapa dia orang datang ke sini pakai mobil kok suka dengan orang kampung yang tidak punya apa-apa. Hingga sang suaminya itu masuk Islam, terus dia sampai sekarang kehidupannya ya seperti itu. Diajak lagi sama teman-temannya dia enggak, tidak, tidak. Enggak minta bantuan sama bos-bosmu yang dulu, enggak. Dan saya sangat bersyukur saya bisa menjadi kuli panggul dan saya bersyukur saya bisa jadi operator mobil. Berarti kamu dulu bisa punya ini. Kalau cari uang, gampang, mudah. Kalau makan nasi sama garam, sama sambal, sama sambal garam, itu saya sudah biasa. Tapi saya ingin menaruh anak-anak saya nanti. Orang-orang yang seperti ini, mualaf seperti ini yang perlu dibantu. Jangan didiemin aja. Ya nggak? Hah? Alhamdulillah. Hmm. Jadi kalau orang itu sudah datang pelajaran penyembuh penyakit-penyakit di dalam dada, gitu kan? Hatinya longgar nggak? Bisa menerima nggak? Si wong Jawa nerima ing pandum, menerima apa adanya.
Terus kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu, apa yang akan kita katakan? Eh, Halim, apa yang akan kamu katakan bila kamu ketemu dengan orang seperti itu? Hmm? Hei, Mas, apa yang kamu akan katakan sama orang yang seperti itu? Hmm? Kita hanya cuma bilang, sungguh kamu orang yang beruntung. Sungguh kamu orang yang mendapatkan hidayah. Kurang, kurang. Karena kita belum pernah merasakan orang yang seperti itu. Ditanyain, rumahmu ini rumahnya siapa? Ini rumah mertua. Ini tanah mertua. Oh, dibangun ya. Ya. Ini berapa meter nih? 2,5 kali 4 meter. Hmm. Dilihat rumahnya kayak gitu. Hmm. Ah, sangat amat sangat sangat sederhana banget. Amat amat sangat sangat sederhana. Ini kalau hujan bocor enggak? Ya bocor. Apa saya berani mengatakan Anda adalah orang yang beruntung. Anda adalah orang yang mendapat hidayah. Hah? Nggak berani saya ngomong gitu. Anda seorang mu'alaf yang memang harus gitu. Kendeng apa? Hah? Apa yang akan muncul dari ucapanmu? Dia berani minta nomor telepon jenengan kalau jenengan di situ? Nggak berani. Berani nggak kamu bilang ini? Minta nomormu. Minta nomormu. Nomor teleponmu. Maaf, aku boleh minta nomormu? Boleh. Di saat mau pulang, baru kamu bisikkan. Punya nomor rekening, tapi jangan kamu harap dulu. Jangan kamu harap dulu. Aku minta nomormu dulu, nanti kita akan berlanjut. Dan bila itu terjadi pada diriku, aku tidak akan mungkin mampu, tidak mungkin kuat dalam menghadapi seperti ini. Bila Tuhanku tanpa membimbingku, seperti panjenengan mengatakan, aku yakin kepada Allah. Aku sampai di sini bertemu seorang wanita kampung, dia mau menerimaku dan dia mau menerima. Itu aku bersyukur. Nah, ini loh, di saat kita mengucapkan langit dan bumi beserta isinya milikmu ya Allah. Ajari aku dengan khasanah-khasanah langit dan bumimu. Diperkenalkan semuanya. Engkaulah yang memiliki kerajaan langit dan bumimu ya Allah. Ajari aku agar aku mendapatkan khasanah kerajaan langit dan bumi. Itu diperlihatkan mekanisme-mekanismenya semua. Bukan soal wiritan uno itu iki. Enggak. Yang namanya kas kerajaan Allah. Siap. Yang bisa yang menerima kas kerajaannya Allah. Saya siap, bah. Apa iya? Eh? Apa iya? Iya, Pak, siap. Siap mau nomor duit kok. Siapa sih ora siap? Hmm. Mengelolanya itu loh yang susah. Ya, mengelolanya susah. Apalagi kon nol. Nah, di saat orang itu telah mendapatkan pelajaran-pelajaran
hingga hatinya dibersihkan, dadanya dibersihkan. Penyakit-penyakit dalam dadanya dibersihkan, penyakit dengki, iri, rakus, itu penyakit dibersihkan semuanya. Hingga orang ini mendapatkan petunjuk, hingga orang ini mendapatkan rahmat karena keimanannya. Alhamdulillah. Ini sering kita sampaikan. Surat Yunus ayat 55 sampai 59. Oh no, era paham-paham. Ya, hingga dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah hendaklah dengan itu ujian, dengan itu persoalan. Aku senang, aku gembira. Karunia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik dari apa yang aku kumpulkan, apa yang mereka kumpulkan, apa yang kalian kumpulkan. Alhamdulillah. Nah, kita diberikan banyak rezeki karunia oleh Allah. Bahasa kita kalau sudah muslim nggak bilang ini haram, ini enggak, ini tak salah lepas enggak, ini enggak tak lepas. Terangkan kepada saya tentang rezeki yang diturunkan, yang diberikan kepada kamu oleh Allah. Lalu kamu jadikan sebagian haram dan sebagiannya halal. Terangkan kepada saya tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kamu. Lalu kamu jadikan sebagian rezeki itu kamu tahan dan sebagian lagi kamu lepas. Kenapa kamu tahan? Apakah Allah memberikan izin kepada kamu tentang harta yang kamu tahan? Kalau kamu tahu bahwa itu semua milik Allah, itu dirimu hanya ketitipan. Kalau kamu mengatakan, aku akan tahan, katanya milik Allah. Berarti kamu termasuk orang-orang yang mengada-ada terhadap Allah. Berarti orang yang bohong. Ini kalau jenengan masuk jalur tasawuf. Ini orang mlebu tasawuf biasa-biasa wae. Sing penting, nah gitu kan. Korupsi, oh aku ya korupsi. Bukti ini konco-konco kecekel sih ora kecekel aku tok. Pak, sampean ini kan di sini anak buahku, Pak. Sampean ini anak buahku. Ya, ndi aku cekel rak kecekel. Awakmu wae saiki isih di oyak-oyak mbek aparat. Aku ora dioyak-oyak. Mergone apa? Aku rak talang teles. Aku rak dumroto. Enggak. Aku ki entuk 40%. Kulo alhamdulillah. Mergone apa? Daripada barang kuwi kecekel setan, lugu tak cekel aku iso tak dum-dum. Tapi kan nek aku karena aku sing ngelola, aku rada akeh sithik kan ora masalah toh. Aku nggih mboten Pak, mbuh aku mau ngono ki. Mbuh aku. Saya bilang mbuh. Alah apa yo. Niki niki bahasa bisik-bisik lah. Kok iso ngerti bahasa bisik-bisik? Lah niki kula diparingi Mbah Yai ya. Ini li tahanan ini. Kono kan dadi pejabat to le. Nah ini. Oh nggih siap Bah. Siap Bah. Oh iya, itu yang namanya bisik-bisik itu tidak harus disampaikan orang banyak. Ya, Mbak. 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 Ilmu ini kok digo gitu sih. Cari apa? Aku ora ngajari ngono lho. Kuwi ceritane wong, ceritanya orang. Yo, wani nek wani nih mungkin wani pinter pora. Iya kan? Kan orang yang namanya orang gitu kan harus punya kepandaian, keahlian dan keberanian. Kalau enggak jangan. Alhamdulillah. Nah ini.
Loh, nek, dek, nek ki ilmune legiman dibagi, dibagi apa? Jadi aman ya. Legiman dibagi roto jadi aman. Roto, roto sing piye? Ojo talang teles. Kalau kita cuma dapat yang 30%, 40%, wis ora talang teles wis grojok kuwi. Iya, apa? Teman-teman saya itu pada kena semuanya. Ya enggak kena saya. Kenapa? Allah melindungi saya. Bukan saya mau korupsi, enggak kok. Saya menyelamatkan uang rakyat, saya kembalikan kepada rakyat. Pinter gak? Hah? Aku gak jadi awakmu loh. Aku gak jadi loh ya. Eh, yang denger ini kebablasan iki. Jadi aku orang ngajari. Tapi ini loh, nah, dia pandai menggunakan diksinya itu loh. Aku nggak korupsi. Bukti ini nganti saya aku udah kecekel, koncoku kecekel KPK, kecekel iki, aku ora aman. Mereka ini apa? Aku ora dumroto, ora cukup. Aku itu 20%, 30% ku wakeh. Nek sak miliar, itu orang 30% lumayan lah. Bener Mas? Wah, ditum-tum soliane ndongake. Semane-mane, John, Din, ya aku ono masa dua ya. Melu ndongakno. Mergo apa kono itu ora sithik kok, entune padha gede-gede kok. Ah, aku bilang gini, wah setan nih. Nggih, laras mboten paham, Mbah, aku ora ngerti ora melu urusan ngono kuwi ya. Alhamdulillah. Nah ya, hingga teruji, teruji dengan kefasikan, teruji dengan kemunafikan, ya, teruji dengan pengulangan-pengulangan kesalahan. Alhamdulillah. Allah Akbar, subhanallah. Mari kita doa. Sudah mau jam 12. Kita doa dulu. Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. La haula wala. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Perilaku kami, ucapan-ucapan kami, baik yang kami sadari yang maupun tidak kami sadari. Ampuni ya Allah, langkah-langkah kami yang keliru, yang salah. Dengan harapan sebelum kami tergelincir, ingatkan kami ya Allah. Sebelum kami tergelincir, ingatkan kami. Wahai Dat yang menguasai alam semesta, rajanya alam semesta. Beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan.
Harapan kami ya Allah, Ramadan ini akan lebih baik dari yang kemarin. Dan izinkan kami bisa menyelesaikannya sampai bulan Zulhijjah. Dengan harapan, dengan proses Ramadan hingga bulan Zulhijjah. Engkau memberikan rahmat anugerah kami termasuk orang-orang yang mencapai taubatan nasuha. Ya Allah, bila hal itu masih terproses belum terlaksana, izinkan kami bertemu dengan Ramadanmu di tahun yang akan datang. Hingga berproses yang berulang-ulang, termasuk orang-orang yang bisa bertemu dengan bulan Zulhijjah, termasuk orang-orang yang taubatan nasuha. Alangkah nikmatnya ya Allah, bila Engkau memanggil kami sudah dalam keadaan taubatan nasuha. Bila hal ini tidak terjadi, kami mengharap ya Allah, anak-anak cucu kami kelak bisa menjadi benteng-benteng keluarganya dan kaumnya. Subhanallah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami banyak menduakanmu, mensifatimu dengan hal yang tidak pantas. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Mensifatimu dengan hal-hal yang tidak pantas. Dan kami belum bisa melaksanakan semua hukum-hukum, ayat-ayat yang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bimbing kami selalu, dampingi kami selalu ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang bisa berubah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang bisa berubah dan merubah diri kami. Merubah diri kami ya Allah. Hingga harapannya kami menjadi orang yang berubah. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, para pendahulu-pendahulu kami. Engkau tahu tentang persoalan-persoalan mereka. Engkau tahu ya Allah, apa yang mereka kerjakan yang kami ini tidak tahu. Semuanya tidak ada yang luput dari penglihatanmu, pendengaranmu. Semuanya tidak ada yang lepas dari pengetahuanmu. Ya Allah, kami mengharap kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu. Bimbing kami ya Allah. Perjalankan kami ya Allah. Agar kami juga termasuk orang-orang yang beruntung bisa membawa keluarga kami dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang. Dan ampunilah kedua orang tua kami ini ya Allah. Yang kau lebih tahu tentang mereka. Andai kata kau memperlihatkan itu hanya sebagian kecil. Dengan harapan kau ampuni kedua orang tua kami, para pendahulu-pendahulu kami. Khusus yang berkaitan dengan perjalanan kehidupannya, berkaitan mereka dengan orang tua, mertua, mereka dengan besan-besannya, mereka dengan menantunya dan anak-anaknya dan cucunya.
dan juga mereka dengan perjalanan hidupnya, di mana mereka ini meniti karir kehidupan dunia, pasti ada sisi-sisi yang gelap yang kami tidak tahu. Kami mohon ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah para pendahulu-pendahulu kami. Bila di dalam perjalanan kehidupannya banyak cahaya-cahaya gelap, cahaya-cahaya yang abu-abu, seperti halnya kabut yang untuk memandang ke depan tidak jelas. Kami mohon diampuni kedua orang tua kami, para pendahulu kami, dengan harapan anak cucu kami tidak melakukannya. Ya Allah, bila mereka telah almarhum, cahaya-cahaya yang gelap, bukan cahaya yang terang, pasti akan menyinari alam kuburnya dengan harapan sekecil apapun kebaikan yang kami lakukan bisa menghilangkan ya Allah mendung awan yang gelap, cahaya yang gelap mendapatkan cahaya terang-Mu. Bagi orang tua kami ya Allah yang masih terproses dalam perjalanan kehidupan, kami mohon kepada Engkau ya Allah, cahaya kegelapan yang ada dalam hati dan pikirannya Engkau singkirkan, Engkau ambil, dengan harapan ya Allah, bila mereka diambil berpulang kepadamu, mereka bisa melaksanakan apa yang sudah pernah mereka lakukan, bahwa mereka termasuk orang-orang yang kembali ke jalan-Mu. Ya Allah, kami sebagai anak, kami sebagai menantu, kami sebagai pemerhati melihat perjalanan mereka. Kami mohon cahaya-cahaya yang gelap yang masih melingkupi dalam dirinya, dalam hatinya. Engkau angkat ya Allah. Dan bila masih ada perjanjian-perjanjian yang mengikat, tidak ada yang bisa melepas kecuali Engkau. Biar aku yang mengurusi ciptaan-ciptaan-Mu. Biar aku yang mengurusi ciptaan-ciptaanku. Ya Allah, kami tidak berdaya tentang itu, tidak punya kemampuan tentang itu. Dan kami serahkan ya Allah dengan harapan orang tua kami. Cahayanya Kau sinari ya Allah. Hatinya Kau sinari ya Allah. Hingga cahaya yang gelap sirna. Dan bagi orang tua kami, para pendahulu kami mohon ya Allah diampuni dosanya. Kau singkirkan cahaya gelapnya ya Allah. Hingga mereka mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Dengan harapan kelak di hari bangkit mereka berjalan di padang mahsyar yang diikuti oleh anak-anak cucu mereka, bapak-bapak mereka ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Ampunilah diri kami. Ampunilah perjalanan kami ya Allah dengan harapan diangkatnya dari titipan-Mu ini ya Allah. Sebagai generasi penerus yang bisa membawa estafet orang tuanya, tidak mempermalukan generasi-generasi sebelumnya, yang bisa menjadi kebanggaan para pendahulu-pendahulunya dan menjadi buah tutur kata yang baik. Yang kasanah-kasanah perbendaharaan perdana langit, bumimu, kerajaanmu, kemuliaanmu. Kami mengharap Engkau pun menitipkan kepada mereka
yang kunci-kuncinya tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada mereka dan anak-anak cucu mereka. Ya Allah, diriku hanya sebagai manusia yang ketitipan, Engkau menitipkan sekian banyak selain keluargaku. Berikanlah mereka kemudahan-kemudahan dalam meniti karir dunia akhiratnya. Ya Allah, dengan harapan mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan, dengan harapan tidak menjadi kelilip dalam perjalanan kehidupan di dunia dan akhirat. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dan maafkan ya Allah kata-kata yang sering keluar, selengean-selengean mereka yang karena mereka tidak tahu pengetahuan tentangmu. Mereka tidak bisa melihat, mereka hanya bisa melihat yang zahir sedang yang batin mereka tidak. Mereka lalai. Engkau sudah menjelaskan berulang-ulang. Kami mohon kepadamu, ampuni kami, maafkan kami. Maafkan kami ya Allah. Dengan harapan di Idul Fitri ini kami menjadi orang-orang yang menang di dalam perjalanan kehidupan. Mengharap ya Allah dalam perjalanan kehidupan ini kami menjadi orang-orang yang menang. Menjadi orang yang beruntung. Tidak dipermalukan dalam perjalanan dunia akhirat. Ya Allah, ya Robbi, ya Allah, ya Robbi, ampunilah ya Allah. Dia tidak tahu tentang apa yang dia perbuat. Atau dia tahu tapi dia mengulang-ulang. Dengan harapan ini tidak akan menjadi beban buat diriku ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Bagi adinda-adindaku, saudara-saudaraku yang ingin melangkah atau sudah mulai menapaki jalan-jalanmu, kawal mereka denganmu ya Allah. Kawal mereka. Ya Allah, ya Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu wa Rabbul Arsil Karimul Adzim. Kawal mereka ya Allah sampai akhir hayat mereka. Jangan lepaskan mereka, berikanlah mereka pengetahuan. Dengan harapan mereka termasuk orang-orang yang bisa menjadi benteng-benteng keluarganya dan kaumnya. Khususnya ya Allah dalam keluarga besar ini. Allahu Akbar ya Allah. Harapan kami ya Allah, kau ikatkan kami dengan anak-anak cucu kami, apakah entah mereka nanti saling mengenal. Perkenalkan mereka ya Allah dengan orang tuanya, para pendahulu-pendahulunya, bahwa kami pernah bersatu langkah untuk jalan kepadamu. Masalah anak-anak cucu kami tidak tahu. Tapi berikanlah satu jalur ya Allah. Ya tentunya bagi mereka-mereka yang ingin berjalan di jalan Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ya Nabiullah, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat ini ya Allah, kau kabulkan doa-doa kami. Kau lepaskan persoalan-persoalan kami. Kau turunkan doa-doa kami yang tergantung di langit.
Kau munculkan doa-doa kami yang tertanam di dalam bumi. Dan kau hadirkan doa-doa kami, baik yang ada di depan, di belakang, atau kiri kanan kami. Dengan harapan hal ini menjadi hidangan yang mendapatkan keberkahan rahmat nikmat-Mu. Ya Allah, kami adalah sebagian kecil dari komunitas yang besar. Tapi kami ingin kelak yang kecil ini menjadi sesuatu yang menerangi dan Engkau tersenyum dengan hadirnya yang kecil ini. Ya Allah, kami mengharap kami ini bagian yang terkecil, yang kecil dari komunitas muslim yang demikian banyak ya. Tapi yang kecil ini ya Allah, dengan cahaya yang membuat Engkau dan Rasulku Muhammad SAW akan tersenyum. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami. Ya Allah, tutup ya Allah. Biarkan tertutup. Tutup seperti janjimu. Seperti janjimu ya Allah. Alhamdulillah. Tidak, tidak ada yang tahu. Allah Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Diriku ini menghantar kami semua dengan doa-doaku. Ya Allah, ya Nabiullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Nabiullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Nabiullah, Rasulullah Muhammad wasallam. Ya Habib Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Ada yang kerasa nggak ya? Nanti kalau kerasa, japri sama saya ya. Apa Mas? Hah, ada yang kerasa nggak ya? Nanti kalau kerasa, japri ya sama saya. Allah. Ya Allah. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.